Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, a'azzani wa iyyakumullahu jami'an. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sempurnalah kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita mampu dan bisa terus senantiasa menghidup suburkan keimanan ketakwaan kita sekalian dengan disirami dengan qaulullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada hati yang keras ketika disirami dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, illa kecuali hati itu akan lunak, akan lembut, akan tunduk. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan Al-Qur'an, kalamullah yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, Allah turunkan di atas gunung yang begitu besar dan kuatnya, sungguh gunung itu akan khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka seberapa keras Pak hati manusia itu? Apakah lebih keras daripada gunung, batu? Mungkin. Tapi alhamdulillah ma'asyiral muslimin, jamaah, wabil khusus jamaah Masjid Al-Ikhlas, jiwa dan hatinya senantiasa disirami, sore hari disirami, malam hari pun juga disirami, pun juga pagi hari disirami. Maka hakul yakin, insyaallah akan tumbuhlah buah-buah keimanan yang begitu lebatnya, insyaallah. Maka hadirin sekalian, a'azani wa iyyakumullah, kita tidak akan bosan-bosan dan juga berhenti dalam beramal beribadah. Karena keyakinan ahli sunnah wal jamaah, min ayyi amalin yudkhilunal jannah. Kita sekarang semuanya tidak mengetahui dari amalan yang mana yang menjadikan sebab kita sekalian dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ayyi amalin yudkhilunal jannah. Ada seseorang yang kadang-kadang kita pandang bahwasanya dia masih tasahul, menganggap mudah terhadap perkara sunnah yang lain. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, a'azzani wa iyyakumullah, tanpa sepengetahuan kita sekalian, orang tersebut memiliki amalan-amalan yang tidak kita lakukan.
Sehingga apa Bapak Ibu hadirin sekalian, azani wa yakumullah, seseorang terus senantiasa menghidup suburkan dengan berbagai amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah, dan kita sekalian tidak boleh meremehkan amalan yang dilakukan oleh seseorang yang kita anggap orang tersebut dia masih belum nyunnah, dia masih ini, padahal tanpa sepengetahuan dia melaksanakan satu amalan-amalan yang bisa menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Disinilah maka adab wal akhlakul Islam senantiasa mengajarkan kita sekalian untuk bertawadhu, untuk senantiasa menghargai setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, kesalahan ataupun kekurangan yang mereka lakukan senantiasa kita doakan mudah-mudahan mereka terus senantiasa berjuang dan berusaha untuk meraih kebaikan-kebaikan hingga sampai di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan kita sebagai umat akhir zaman ini terus senantiasa kita berusaha hatta ya'tiyakal yakin. Ma'asyiral muslimin azani wa yakumullah, ketika kita merasakan seperti itu maka ada usaha terus menerus. Bagaimana amal ibadah kita ini amal ibadah yang berkualitas, tanpa kita sekalian merasakan ujub, tanpa juga kita merasakan bahwasanya amalan-amalan kita sudah banyak, akan tapi terus senantiasa kita merasakan bahwasanya qalil, sedikit sekali amalan yang kita lakukan dibandingkan dengan orang-orang yang jauh dari kita sekalian. Sehingga dalam bab hari ini ma'asyiral muslimin kita pun juga akan membahas di antara satu permasalahan yang menjadi perkotak-kotakan di antara kaum muslimin, atau terjadinya pemahaman-pemahaman yang banyak yang bisa menjadikan sikap yang tatarruf, sikap yang hulu terhadap sesuatu yang dianggap sahih, demikian juga menimbulkan sikap yang meremehkan terhadap sesuatu yang benar, yaitu bab tentang hukum mengkafirkan orang Islam karena berbuat maksiat. Ini dengan dibuka, yaitu halaman 253 di buku kecil. Kalau yang di buku tebal yang disarah Syekh Utsaimin sekitar halaman 400-an Mbak ya, itu syarahnya. Silahkan dibuka. Ini pun juga termasuk prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan dengan pemahaman Murji'ah, demikian juga yang membedakan dengan pemahaman Mu'tazilah, dan juga yang membedakan dengan pemahaman Khawarij. Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa menjadi umat yang wasatah, yaitu tengah-tengah di dalam masalah yang menjadikan perdebatan antara mereka yang kepingin membersihkan sesuatu sampai sebersih-bersihnya. Demikian juga wasatah, tengah-tengah di antara orang yang merasa gampang dengan urusan-urusan ibadah. Umpamanya selama dia masih beriman, maka dosa apapun itu tidak mempengaruhi keimanan. Ini kan terlalu memudahkan urusan yang memang menjadi perkara yang besar. Maka Imam Ibnu Qudamah ma'asyiral muslimin azani wa yakumullah mengawali tulisan beliau dengan satu ungkapan, wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bidzanbin wala nukhrijuhu anil islami bi'amalin. Ini diingat-ingat Bapak Ibu hadirin sekalian, bagian daripada prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wala nukaffiru, kita sekalian tidak mengkafirkan ahadan seorang pun min ahlil kiblati, dari ahlul kiblah, yaitu siapa? Orang-orang muslim. Selama dia masih sholat menghadap kiblat, selama dia juga masih berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia termasuk ahlul kiblah.
selama juga dia masih sholat 5 waktu, masih mengakui bahasanya Allah Subhanahu wa taala ada Rabbuna, maka dia adalah ahlul kiblah. Masih puasa ketika bulan Ramadan, ketika zakat pun juga masih mengeluarkan zakat. Maka wala nukaffiru, tidak mengkafirkan seseorang dari ahlul kiblah bidzanbin, dengan satu dosa yang dia lakukan. Wala nukhrijuhu anil islami bi'amalin, demikian juga kita sekalian tidak boleh mengeluarkan orang tersebut dari Islam karena satu amalan kesalahan dosa yang ia lakukan. Ini ma'asyiral muslimin azani wa yakumullah, dalam urusan kafir mengkafirkan ini adalah satu perkara yang prinsip. Di dalam kitab atau karangan Ustaz Aziz pun juga akidah, prinsip-prinsip akidah ahli sunnah pun juga disampaikan dengan jelasnya. Demikian juga buku karangan Ustaz Hakim pun juga beliau mengarang prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena hal itu adalah perkara yang prinsip. Ketika seseorang sudah memegang prinsip-prinsip tersebut, maka berbagai faham-faham yang menyimpang, yang usul, yang mendasar, dia akan mampu menepisnya. Akan tapi ketika seseorang tidak memahami prinsip-prinsip tersebut, usul, mabadi, dan para imam-imam, hatta sampai prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW, sampai para sahabat, sampai para tabi'in, para tabi'in, dan juga ulama-ulama sunnah yang lain, senantiasa setiap zaman mereka menyusun satu kitab tentang mabadi akidah ahli sunnah wal jamaah. Seperti di sana ada akidah wasatiyah, di sana ada risalah tadamuriyah yang disusun oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian juga yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah. Di sana ada Lum'atul I'tiqad, ada Qawaidul Arba. Semuanya itu ma'asyiral muslimin membahas tentang prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Demikian juga Syekh Fauzan pun juga mengarang kitab Mujmal Aqidah ahli sunnah wal jamaah, pokok-pokok kesimpulan daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Sampai terus menerus di antara ulama akan senantiasa mempelajari dan juga menyusun kitab-kitab tersebut. Demikian juga alhamdulillah ma'asyiral muslimin, kita pun juga sudah banyak barangkali kitab-kitab para ulama yang kita kaji, dan mudah-mudahan senantiasa kita fahami, kita yakini, dan juga kita amalkan. Lebih-lebih kalau sampai kita perjuangkan, Pak, ya. Karena kadang-kadang orang yang ngaji itu, Pak, umpamanya ada orang 100, kadang-kadang nggak semuanya faham, kan? 100 datang, yang faham itu mungkin berapa persennya dari jamaah, tapi mendapatkan keberkahan daripada taklim atau halaqah zikir tersebut. Apa di antara keberkahan sering disebutkan oleh para asatidz yang ada? Idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat di taman-taman surga yang ada di dunia, maka naiklah kalian. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman-taman surga yang ada di dunia itu ya Rasulullah? Ala wa huwa halaqatul dzikr, majalisul ilmi. Ingatlah wahai sahabat, sesungguhnya taman-taman surga yang ada di dunia itu adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis yang di mana di sana dijelaskan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, diingatkan pula dengan akhlak dan adab yang sahih, diingatkan pula dengan bekal yang utama yang harus senantiasa digunakan. Itulah majelis ilmu, maka farta'u, naiklah kalian. Belum lagi hadis-hadis yang lain bahwasanya malaikat menaungi seseorang tersebut, malaikat juga memberikan ketenangan tersebut, malaikat membentangkan sayap-sayapnya di majelis tersebut. Masih banyak ma'asyiral muslimin azani wa yakumullah. Hingga sampai ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau jamaah tersebut ngajinya sambil ngantuk-ngantuk?" Ya kan? Tidak serius. Maka Rasulullah menyebutkan orang tersebut pun juga masih mendapatkan kebaikan sebagaimana orang yang tegak, perhatian dan sebagainya. Karena apa? Barakatul majalisul ilmi.
Maka hadirin sekalian, azani wa yakumullah, di antara prinsip yang senantiasa kita ingat. Maka masalah kufur atau takfir, mengkafirkan, ahli sunnah wal jamaah memiliki satu pokok-pokok yang ada. Pertama, ma'asyiral muslimin, urusan mengkafirkan orang adalah sesuatu yang syar'i. Ingat Bapak Ibu, mengkafirkan orang adalah termasuk hukum syar'i yang harus kita kembalikan pada qala Allah wa qala Rasul. Tidak boleh karena sentimen terus kita mengkafirkan seseorang tersebut, atau mungkin disebabkan karena iri, akhirnya apa? Muncullah kita mengkafirkan orang tersebut. Atau karena perkara-perkara yang lain, dia sudah di atas gunung atau sudah terkenal, yang lain tidak terkenal, sehingga apa? Mengkafirkan orang tersebut. Maka hal ini, urusan mengkafirkan adalah masalah yang syar'i. Maka harus dikembalikan kepada qala Allahu wa qala Rasul. Maka Bapak Ibu dan sekalian, seorang ulama mengatakan, kita salah mengkafirkan orang itu lebih bahaya daripada kita salah tidak mengkafirkan orang. Faham Bapak Ibu? Kita salah mengkafirkan orang itu bahaya sekali. Lebih baik kita salah tidak mengkafirkan orang. Artinya apa? Orang itu kafir tapi kita masih belum mengungkapkan dia kafir. Kenapa? Ketika orang itu kita kafirkan sedangkan dia tidak orang kafir di dalam pandangan ilmu din, ilmu syar'i, maka faqad ba'a alaihi, tuduhan kafir itu kembali kepada pribadi orang yang nuduh tersebut. Kan masalah besar hadirin sekalian, azan wa yakumullah. Sehingga kita sekalian sebagai prinsip akidah Ahlussunnah, artinya juga tidak anti untuk meyakini kekafiran orang yang jelas-jelas kafir. Artinya apa? Kalau memang dia jelas-jelas kafir, maka hati kita pun juga harus mengkafirkan. Tidak harus kita ucapkan, "Hei, kafir, dakhalal nar, khalidina fiha." Tidak harus Pak ya. Tapi pengingkaran kekafiran itu dalam jiwa hati kita sekalian. Tidak boleh kita mahabbah, bersenang-senang dengan orang tersebut, ya kan? Loyalnya, walaknya, baroknya kepada dia. Tidak dibolehkan kalau memang jelas-jelas dia orang kafir. Kita ingkari dalam jiwa hati kita sekalian. Kan tapi selama dia masih ahlul qiblah dengan kesalahan-kesalahan yang ada, maka jangan mudah-mudah lisan kita untuk mengkafirkan saudaranya. Karena apa? Urusannya faqad ba'a alaihi, akan kembali kepada pribadinya. Nah, itu pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, siapa yang tampak keislamannya, maka tidak bisa dengan perbuatan dosa tersebut lenyap keislaman tersebut dari pribadi orang tersebut. Maka orang tersebut masih berada di dalam keluarga besar kaum muslimin. Ketika dia masih dalam keluarga besar kaum muslimin, maka kewajiban-kewajiban apa yang harus kita lakukan? Asoma minhu dima'ahu wa maluhu wa irduhu, maka masih tetap terjagalah kehormatan dia, darahnya, hartanya. Ini termasuk perkara yang besar, kecuali karena sebab-sebab yang jelas yang mantap, bahwasanya dia sudah berbuat musyrik, sudah melaksanakan perbuatan-perbuatan syirik yang jelas, maka kita mengingkari orang tersebut dalam hati kita, bahwasanya kita mengingkari perbuatan orang tersebut dan kita dakwai, kita ajak, kita rangkul untuk bertobat. Bertobatlah fatubu ilallah. Kadang-kadang apalagi di Indonesia ini, ma'asyiral muslimin, orang itu berbuat kekufuran, berbuat syirik, akan tapi kadang-kadang ia lakukan tanpa sepengetahuan dia. Gak mengerti kalau itu sudah sampai menjurus kepada kekufuran hingga sampai mengeluarkan dirinya dari iman Islam. Masih banyak.
Ataupun juga mungkin karena satu pemahaman yang dia anggap benar, akan tapi ternyata salah. Sehingga iqamatul hujjah ini adalah sesuatu yang harus senantiasa kita lakukan sebelum menghukumi orang itu kafir, yakhruju anil millah atau tidak. Karena di dalam lafaz syar'i ma'asyiral muslimin, lafaz kufrun itu memiliki dua makna, Pak ya. Ini pun juga termasuk perkara yang harus kita fahami. Banyak di dalam ayat ataupun hadis faulaika humul kafirun. Lafaz kufur ini dijelaskan oleh ulama ada dua pemahaman. Ada yang namanya kufrun duna kufrin. Kufur, kafir, akan tapi kekufurannya itu, kekafirannya tidak sampai mengeluarkan dia daripada iman dan Islam. Nah, itu disebut kufrun duna kufrin. Ada juga yang mengkufrun amalan perbuatan yang memang dilakukan dengan sadar, tahu, tanpa paksaan, yang menjadikan orang tersebut keluar daripada keluarga besar kaum muslimin, sehingga orang tersebut harus didatangi untuk segera bertobat. Ketika emang nggak mau tobat, baru kita mengatakan mengkufuri atau menghakimi atau meyakini bahwasanya orang tersebut betul-betul sudah keluar anil Islam. Nah, bagaimana nanti ketika dia meninggal sebelum bertaubat? Bagaimana prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah meyakini orang tersebut? Ini perkara yang ada. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak setiap ucapan kafir, kufur itu bisa mengeluarkan dari Islam. Nah, itu prinsip yang ketiga yang sudah kami sebutkan tadi. Demikian juga tidak boleh menjatuhkan hukum kekafiran kepada seorang muslim dengan sakwa sangka, yaitu dzan. Kita belum mengetahui orang tersebut jelas-jelas melaksanakan kekufuran atau amalan-amalan yang menjadikan dia kufur tersebut dengan jelas. Gak boleh dengan sangka, kayaknya gitu ya, kayaknya, sehingga menghukumi sampai disebutkan diinikan, menjatuhkan dalam saudaranya dengan kekafiran yang ada. Fulan kafirun, fulan kafir. Karena kemarin kita sampaikan ada di dalam ayat, dalam hadis, orang yang jelas-jelas sudah ditunjukkan kekafirannya, maka kita wajib meyakini kekufuran orang tersebut. Demikian juga kita harus meyakini orang yang sudah dijelaskan di dalam ayat ataupun dalam hadis bahwasanya dia jelas-jelas masuk surga, maka kita pun juga harus meyakini hakul yakin orang tersebut dukhulul jannah. Tapi yang tidak disebutkan orang tersebut masuk neraka dengan pasti, maka kita tidak bisa mengatakan kamu pasti masuk neraka. Demikian juga yang tidak disebutkan orang itu pasti masuk surga, kita pun juga tidak bisa memastikan orang tersebut masuk surga walaupun amalannya masya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian azani wa yakumullah, sehingga Ibnu Qudamah pun juga memberikan prinsip-prinsip yang mulia tersebut dengan hal-hal tersebut. Berikutnya juga hadirin sekalian, wa naral hajja wal jihada madiyaini ma'a ta'ati kulli imamin barran kana aw fajiran wa salatul jumu'ati khalfahum jaizatun. Demikian juga kita sekalian Ahli sunnah wal jamaah tetap melaksanakan haji, jihad dengan mentaati para imam-imam, baik imam tersebut baik ataupun imam tersebut melaksanakan perbuatan-perbuatan yang fajir. Demikian juga kita dianjurkan sholatul jumu'ati khalfahum jaizah, melaksanakan juga sholat berjamaah di belakang imam yang fajir tersebut. Itu pun juga jaizatun, dibolehkan, hukumnya masih dibolehkan. Hadirin sekalian azani wa yakumullah, hal ini pun juga termasuk perkara-perkara yang senantiasa kita fahami. Kadang-kadang kita sekalian tidak mau berjamaah karena masjid tersebut mungkin masih
ada perkara-perkara yang masih menyelisih sunnah, ya kan? Nah, ini pun juga satu hal yang perlu senantiasa kita fahami, ma'asyiral muslimin. Ketika tidak ada masalah-masalah yang besar, barangkali jamaah atau tetangga masjid tersebut hendaklah masih tetap melaksanakan sholat berjamaah di belakang imam yang mungkin imam tersebut masih ada kekurangan-kekurangan yang mereka lakukan. Kenapa? Dengan adanya bapak ataupun ibu di masjid tersebut paling tidak menahan keinginan-keinginan yang lebih buruk daripada yang ingin mereka lakukan. Ada komunikasi, mungkin dia sampai mentok ilmunya nggak tahu, sedangkan kita tahu dia yang hingga bertanya, Pak, tadi saya itu sebetulnya ngimamin, tapi rokaat kedua saya kentut, ya kan? Akan tapi saya malu, ya kan? Kok membatalkan sholat? Udah saya teruskan aja. Terus bagaimana hukumnya? Nah, kesempatan si fulan atau bapak tersebut, jamaah yang memang aktif taklim di sana di sini, memberikan masukan ilmunya pada imam tersebut yang masih belum tahu bagaimana hukumnya, apa yang harus saya lakukan. Nah, masuklah dakwah sedikit sehingga apa? Masjid tersebut tidak lama bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan sesuai kemampuan yang mereka lakukan. Tidak sampai kita paksakan harus ini apa, merubah satu kebid'ahan itu, Pak. Jadi lebih-lebih sudah bertahun-tahun itu membutuhkan waktu, dan kita tidak bisa, wah kamu begini dan sebagainya. Karena tabiat manusia itu berbagai macam, dan hidayah itu tidak Allah berikan kadang-kadang 100% blek gitu. Tapi pelan hingga sampai akidahnya kuat, baru Allah berikan satu kekuatan jiwa hati untuk melaksanakan amalan-amalan yang ada. Hingga sampai perkara-perkara yang lain, ma'asyiral muslimin. Mungkin di antara imam-imam yang ada, yang biasa mengimami di masjid, di mushola, kadang pun juga belum mengetahui tentang etika adab sujud sahwi. Mbak ya, ketika dia lupa, ketika dia ragu-ragu, itu masih banyak di antara mushola ataupun masjid yang nggak mengerti harusnya dia sujud sahwi. Karena ragu-ragu akan tapi langsung assalamualaikum warahmatullah. Ini masih banyak. Maka ketika seseorang yang sedikit berilmu tersebut ada di tempat tersebut, maka akan bisa sedikit banyak mewarnai, sehingga sunnah masuk, walaupun tidak dalam urusan-urusan yang besar, akan tapi perkara-perkara yang kecil. Kecuali masjid tersebut memang jelas-jelas sudah apa, Pak ya, jelas-jelas kekufurannya yang ada, dibangun dari harta yang haram, jelas kita tahu umpamanya, pun juga di dalamnya ada kuburannya, di depannya pun juga ada kuburannya. Nah, mungkin hal tersebut kita tidak sholat di situ, akan tapi dakwah kita senantiasa masuk dan memberikan masukan-masukan dengan cara-cara yang bijak, bagaimana saudara kita selamatkan tidak sholat di masjid yang memang dilarang untuk digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, azani wa yakumullah. Maka hadis berikutnya pun juga dijelaskan. Qala Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalasun min aslil iman. Ada 3 perkara termasuk pokok-pokok dari keimanan seseorang. Pertama adalah al-kaffu amman qala la ilaha illallah, yaitu kita menahan untuk mengkafirkan orang tersebut yang masih mengucapkan la ilaha illallah, wala nukaffiru bidzanbin, dan juga tidak mengkafirkan orang karena dia melaksanakan satu perbuatan dosa. Wala nukhrijuhu minal islami bi'amalin, demikian juga kita tidak mengeluarkan orang tersebut
Karena satu perbuatan amalan yang amalan tersebut merupakan satu perbuatan maksiat. Nah ini Bapak, Ibu hadirin sekalian, maka di antara kelompok-kelompok yang ada yang menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah, pertama adalah orang-orang murji'ah Pak ya, murji'ah. Orang murji'ah ini adalah orang yang mengakui, memahami seorang muslim yang berbuat dosa besar. Apa contohnya dosa besar Pak? Selain syirik, kalau udah syirik udah jelas ya kan? Membunuh, zina, itu loh Pak, 75 dosa besar itu kan banyak sekali kan. Minum khamr, dan mencuri, kencing umpamanya tidak cebok ya kan, semuanya ya kan, banyak sekali. Maka orang murji'ah, seorang muslim yang berbuat dosa besar, maka perbuatan dosa yang ia lakukan itu tidak mempengaruhi imannya. Jadi tidak mempengaruhi keimanan orang tersebut. Dengan pemahaman sebagaimana ketaatan, kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Nah itu jadi pola fikirnya mereka, selama dia itu orang muslim, orang beriman, dosa besar kayak apapun yang dilakukan, imannya tidak berpengaruh, masih utuh. Sebagaimana orang yang bukan muslim berbuat kebaikan-kebaikan, ketaatan tidak mempengaruhi ketaatan tersebut, tidak mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang murji'ah. Sehingga banyak menyepelekan tasahul dalam urusan-urusan dosa besar. Dan ini pun juga nanti kita jelaskan menyisi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pertama keyakinan mereka. Yang kedua, amal dosa besar itu kan amal Pak ya. Amal yang mereka lakukan tidak termasuk dalam kategori iman. Itu dipisahkan antara iman dan amal. Iman itu apa yang menancap di dalam hati. Kalau amalan kita berbuat ini, berbuat itu nggak termasuk iman menurut orang-orang murji'ah. Jadi membedakan antara pengertian iman dan amal. Sehingga apa? Ketika dari konsep pokoknya dia meyakini seperti itu, maka benar dia meyakini bahwasanya pelaku dosa besar tidak mempengaruhi imannya. Kenapa? Imannya masih utuh dalam hatinya. Ahli sunnah wal jamaah tidak. Nah ini maka ma'asyiral muslimin tidak berkurang, tidak bertambah imannya dengan perbuatan dosa-dosa besar tersebut. Meninggalkan sholat, dia ini maka tidak berkurang. Itu orang-orang murji'ah. Dan juga masih terus berkembang dalam kehidupan manusia yang ada. Lebih-lebih di akhir zaman ini berkembang satu pendapat, satu pemahaman yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in. Kenapa? Fitnah akan terus semakin besar. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij memahami orang muslim yang melaksanakan dosa besar, melaksanakan dosa, dan kita ini pun juga nggak lepas daripada dosa Pak ya, nggak lepas daripada pelaksanaan dosa ini. Kalau kita memahami atau meyakini akan pemahaman orang-orang Khawarij, maka pelaku dosa besar itu adalah kafirun. Kebalikan daripada orang-orang murji'ah, keluar daripada Islam. Umpamanya kita berbuat zina, maka orang tersebut sudah keluar daripada Islam. Dia mencuri umpamanya, maka orang tersebut, pemahaman Khawarij, sudah keluar daripada Islam. Nah kalau sudah keluar dari Islam, maka halallah darahnya,
halallah hartanya, halallah kehormatannya. Kenapa? Dia sudah kafir. Tidak, ketika meninggal haram untuk disolati, haram dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini khawarij yang menggunakan ayat ataupun hadis-hadis akan tapi tidak benar dalam memahaminya. Dan di antara ayat yang senantiasa digunakan adalah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Nah, kita ini kan belum semuanya berhukum dengan hukum Allah, Pak ya. Maka kafir semuanya. Halal darahnya dan sebagainya. Ini problem dalam kehidupan kaum muslimin yang hal pemahaman tersebut tidak bisa kita hilangkan dengan kekerasan, akan tapi harus dengan cara mengobati pemahaman pola pikir pemikiran mereka. Dengan ayo duduk, ayo ta'lim, ayo belajar bagaimana Rasulullah memahami ayat itu, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah memahami ayat-ayat tersebut. Ya kan? Tidak bisa dengan kekerasan. Ketika dibunuh satu maka yang lain pun akan bermunculan. Kenapa? Mereka mengatakan meninggal dalam hal tersebut adalah mati syahid. Semakin semangat. Akan tapi ketika diobati pemikiran dan pola pemahaman mereka terhadap ayat dan hadis-hadis Rasulullah, insya Allah akan sembuh. Ketika sudah pelaku dosa besar itu kafir, kekal di neraka akibatnya, Mbak ya. Jadi keimanan dia pernah sholat, pernah infak, pernah zakat, pernah haji, pernah sedekah, tidak dianggap sama sekali. Sudah kekal sebagaimana orang-orang yang berbuat syirik. Apakah Islam seperti itu? Apakah Rasulullah SAW memahami Islam sunnah sebagaimana yang difahami orang-orang Khawarij? Nah ini maka ma'asyiral muslimin azan wa yakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga orang-orang Mu'tazilah namanya, Pak ya. Nah ini orang Mu'tazilah ini kebanyakan menggunakan akal, logika, terus berkembang hingga berkumpul, mendirikan satu pemahaman yang baru. Yang kemarin di Jakarta sudah meluncurkan Islam Nusantara, kan UIN sudah meluncurkan pokok-pokok prinsip-prinsip akidah Islam Nusantara. Maka kalau mau diakui menjadi orang apa? Orang Islam Nusantara ya harus memakai hukum atau buku pokok-pokok prinsip akidah Islam Nusantara, yaitu dengan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Jadi berbagai macam itu semuanya pada dasarnya sama, tujuannya sama, ingin mencari kebenaran. Seperti piramid atau segitiga begini, Pak ya. Dijelaskan seperti anak-anak hobi pendaki gunung, ketika mau mendaki gunung Merapi, ada yang dari mana itu, Pak? Sleman, ada yang dari Turi, ada yang dari arah Magelang, ada yang dari arah Jogja, nanti semua yang ketemu satu di atas di puncaknya. Nah itu pemahaman Islam Nusantara, ya kan? Maka tidak boleh ini dan itu macam-macam, Pak ya. Nah ini pun juga apa? Gurunya adalah orang-orang Mu'tazilah. Sudah jauh-jauh hari kan sudah ada, yaitu apa? Wasil bin Atha. Itu berpisah ketika apa? Berada di majelisnya Imam Hasan Al-Basri. Ketika Imam Hasan Al-Basri menjelaskan tentang pelaku dosa besar, maka Wasil bin Atha ini keluar, tidak sesuai dengan pikirannya, sehingga membuat satu pemahaman yang disebut Mu'tazilah. Itu Wasil bin Atha, dan itu banyak sekali dijelaskan dalam kitab-kitab akidah ma'asyiral muslimin, agar apa? Kita tahu asal usul mulanya pemahaman itu lahir. Dan juga banyak sekali, semuanya dilogikakan. Seperti umpamanya hukum syariat, hukum potong tangan, orang zina dirajam, itu enggak sesuai dengan nalar manusia katanya. Padahal hadirin sekalian azan wa yakumullah, Islam
itu memberikan satu konsep, ya kan, yang satu ditindak maka 1000 jutaan orang akan merasa menghindari dari perbuatan tersebut. Jadi jelas hukumnya. Siapapun, sampai Rasulullah pun juga bersumpah, wahai Fatimah, andaikan kamu mencuri, ya kan, dan sesuai dengan aturannya harus dipotong tangannya, maka la kotok tuh yadak, sungguh aku akan motong tanganmu. Jelas Pak ya, tidak ada hukum itu pilih kasih. Sehingga apa? Ketika jelas hukumnya, maka kondisi keamanan, ketentraman, keadilan akan muncul. Berawal dengan ketidakjelasan hukum itulah sehingga apa? Segala perkara-perkara jadi tidak jelas semuanya Pak ya. Berbeda dengan konsep al-Islam. Kan tapi ketika memang sudah tidak ada mawani, dia mencuri, apakah karena kelaparan, nggak ada yang ngasih makan, maka qadhi, seorang hakim, harus jelas teliti. Sehingga pun juga ulama mengatakan orang salah, qadhi itu salah, tidak memotong tangan yang harusnya dipotong itu lebih kecil kesalahannya, resikonya, daripada salah dia sudah dipotong tangannya, ternyata setelah diteliti, oh mau disambung itu tangan Pak, nggak bisa. Nah itu pun juga dalam aturan masalah hukum pun juga seperti itu. Sehingga ketika salah harusnya dipotong, belum dipotong, maka ditelaah lagi, oh ternyata benar dia harus potong, panggil lagi. Tapi ketika sudah dipotong ternyata salah dalam menghukumi qadhi tersebut, maka hal itu, perkara itu lebih besar. Jadi Khawarij, Mu'tazilah memberikan satu pemahaman, orang muslim yang melaksanakan dosa besar maka statusnya dia Pak Ibu enggak beriman dan juga enggak kafir. Enggak dikatakan orang beriman, juga enggak dikatakan orang itu kafir. Dia berada, prinsip mereka manzilah baina manzilataini, berada di tengah-tengah. Yo enggak kafir, yo enggak beriman, terus apa? Itu. Jadi orang Mu'tazilah bingungnya dia Pak ya, bingungnya dia itu memahami dia. Jadi orang muslim melaksanakan dosa besar, akalnya dia nggak sampai, sehingga udah kalau gitu orang itu yang nggak beriman ya juga nggak kafir. Udah di tengah-tengah itu, di tengah-tengah garis antara iman antara kafir. Dan dia memahami kalau meninggal orang tersebut pelaku dosa besar yang posisinya nggak beriman, nggak kafir, maka orang tersebut pun juga kekal di neraka. Tidak ada kesempatan lagi untuk dihisab amal-amal baik yang mereka lakukan waktu di dunia. Jadi pemahaman yang menyimpang, satu Murji'ah, yang kedua Khawarij, yang ketiga adalah Mu'tazilah, kan? Yang ada lagi tambahan yaitu Al-Wa'diyah. Kan Wa'diyah ini pun juga mengatakan bahwasanya kalau Allah sudah mengancam hambanya karena satu dosa, maka Allah wajib untuk melaksanakan ancamannya tersebut. Umpamanya Allah mengancam orang yang kafir Pak ya, maka difahami orang Wa'diyah ini kafir ya segala perbuatan kufur, ya kan. Dia tidak mengimani, tidak memahami ada kufur kecil, ada kufur besar. Pokoknya yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis kufrun, maka dia adalah kafir. Maka ancaman Allah harus diterapkan, orang tersebut harus kekal di neraka. Itu Wa'diyah juga. Ahli sunnah wal jamaah ma'asyurah muslimin memiliki pemahaman yang alal fitrah, sesuai dengan dalil-dalil nas-nas yang jelas. Ahli sunnah wal jamaah memahami pelaku dosa besar, mungkin pernah zina, mungkin pernah mencuri, mungkin pernah membunuh, ataupun juga dosa-dosa besar yang lain. Ketika dia meninggal sebelum bertaubat, Pak ya, meninggal sebelum bertaubat, maka orang tersebut fi masyiatillah, di akhirat kelak orang tersebut di dalam kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni kesalahan-kesalahan mereka,
maka Allah masukkan surga orang tersebut. Ketika Allah tidak mengampuni dosa-dosa yang mereka lakukan, maka Allah masukkan neraka orang tersebut. Kan lebih nikmat Pak ya, lebih cocok, lebih yatma'innu qulubana, menenangkan jiwa seseorang. Ketika orang tersebut sebelum meninggal bertaubat, maka Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan seseorang, walaupun sampai dosa kesalahannya sepenuh langit atau sepenuh bumi. Kalau dia datang kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan tersebut sebelum waktu tobat itu waktu diterimanya tobat itu hilang. Matahari terbit dari barat, sudah nafas di tenggorokan, dia baru tobat. Nah ini sudah tidak diterima lagi penyesalan yang ada. Maka tidak ada sesuatu yang menggembirakan Rabbul Jalali wal Ikram ma'asyiral muslimin selain taubat seorang hamba. Bapak Ibu hadirin sekalian mungkin memahami atau pernah mendengar satu hadis yang diuraikan oleh Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah itu lebih senang dengan taubat hambanya dibandingkan orang yang berada di padang pasir Pak ya, membawa perbekalannya, ditinggal tidur hilang. Setelah capek ya kan, putus asa mencari kesana kemari, akhirnya apa? Tidur. Setelah tidur sejenak, di sampingnya untanya dan seluruh perbekalannya utuh di situ. Sehingga orang itu disebutkan dalam hadis saking gembiranya hingga mengucapkan, ya Allah anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Kesalahan lisan Pak ya, saking senengnya. Itu enggak masalah ya kan? Tidak dosa. Kenapa? Saking tidak sengaja, karena saking syiddatul farahi seseorang sampai salah sebut. Nah, Allah lebih senang daripada orang tersebut dengan taubat hambanya, ma'asyiral muslimin. Maka sering-seringlah kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Apa artinya Pak? Ya Allah, ampunilah ya kan kesalahan dosa kami ya Allah. Dan kita dari pagi sampai pagi lagi itu berapa banyak kesalahan kita Pak ya. Astaghfirullah ya kan, wa atubu ilaihi, ya Allah saya kembali bertobat kepadamu ya Allah. Sehingga Rasulullah SAW pun juga tidak pernah kurang ya Pak ya, tidak pernah kurang beristighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari sab'ina marrah, 70 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain sampai mi'atu marrah, 100 kali. Karena saking mulia dan besarnya ungkapan astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Dengan istighfar itu sederet sekali fadilah keutamaannya. Menolak bala, mendatangkan barokah, mendatangkan rahmah, mendatangkan kebaikan. Ya kan? Coba buka dalam surat Nuh itu Pak ya. Ya kan? Yang enggak punya anak mendatangkan anak, mendatangkan ini. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Masya Allah, dengan istighfar ma'asyiral muslimin. Akan tapi dengan cara yang benar. Jangan sampai beristighfar tapi dengan cara-cara yang tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini jadi ahli sunnah wal jamaah memahami pelaku dosa besar fahuwa fi masyiatillah. Ini kan jelas Pak ya. Kenapa di dalam hadis-hadis yang lain pun juga dijelaskan bahwasanya orang yang melaksanakan dosa sebagaimana dalam surat Al-Hujurat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukumi dua kelompok muslim yang bertikai, berperang. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua orang mukmin saling berperang,
saling ingin membunuh, maka anjuran orang lain adalah fa aslihu bainahuma, damaikanlah, jangan sampai terjadi peperangan tersebut, damaikan. Ayat berikutnya pun juga masih disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka fa aslihu, damaikanlah saudara kamu yang sedang bertikai itu. Di sini ma'asyiral muslimin, dua kelompok yang sedang bertikai tersebut masih Allah sebutkan fa aslihu. Ukhuwah keimanan masih ada. Tidak sampai mengeluarkan dengan dosa yang besar itu keluar daripada Islam. Nah, ini istimbat difahami oleh ahli sunnah wal jamaah. Masih ada hubungan imaniyah, innamal mu'minuna ikhwah. Padahal dia sudah berantem, berperang, sudah berapa banyak yang meninggal. Itu pertama dalil yang disebutkan. Dalil yang kedua, ma'asyiral muslimin azani wa yakumullah, yaitu la yazni hina yazni wa huwa mu'minun. Bahwasanya orang tersebut tidaklah berbuat zina ketika dia berbuat zina sedangkan dia orang yang beriman. Iman di sini ma'asyiral muslimin adalah bukan terus hilang keimanannya. Jadi orang yang berbuat zina tidaklah dia berbuat zina ketika dia beriman. Orang Khawarij memahami berarti imannya sudah hilang semuanya. Kalau sudah orang itu berbuat zina maka imannya sudah hilang semuanya dari pokok dasar iman. Ahli sunnah wal jamaah tidak memahami sebagaimana pemahaman orang Khawarij. Bahwasanya di situ imannya tidak sempurna. Itu Pak ya, yaitu nafyu kamalil iman. Hilangnya kesempurnaan iman ketika seseorang itu berzina, minum khamar, berperang. Itu apa? Nafyu kamalil iman, hilangnya kesempurnaan iman seseorang ketika melaksanakan dosa-dosa besar, bukan hilangnya aslul iman. Sehingga apa hadirin sekalian, azani wa yakumullah, kita sekalian tidak dibenarkan dengan mudah-mudah mengkafirkan seseorang. Jadi tidak keluar daripada daerah. Sesungguhnya dia adalah orang muslim yang berbuat dosa besar. Apa hukumnya? Maka dia adalah orang fasik. Maka fasik itu adalah artinya celah Pak ya. Jadi imannya itu ada celah. Faulaika humul fasikun. Tidak sempurna, tidak utuh. Jadi maka dihukumi dengan orang fasik. Orang yang beriman melaksanakan dosa-dosa besar, tidak sempurna keimanannya. Ini Bapak, Ibu hadirin sekalian azani wa yakumullah. Demikian juga hadis berikutnya, man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman fahrijuhu. Hadis yang mulia itu pun juga memberikan penjelasan bahwasanya orang muslim yang melaksanakan dosa besar belum sempat bertaubat terus meninggal, maka dia tidak kekal di neraka. Selain dosa syirik Pak ya. Kalau syirik besar jelas di sana sudah Allah tegaskan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Nah, ma duna dzalika itulah yang menjadi pembahasan para ulama. Kalau sudah syirik, musyrik, jelas hukumnya tidak ada ikhtilaf di antara para ulama. Tapi dosa-dosa besar yang lain. Maka hadis yang terakhir kita bacakan tadi, ma'asyiral muslimin, siapa yang ada di dalam jiwanya mithqala habbatin min khardalin, ada setitik biji keimanan, fa ahrijuhu, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada malaikat, yang malaikat keluarkan dari neraka. Artinya apa? Orang itu enggak kekal di neraka sebagaimana difahami orang Khawarij, orang Mu'tazilah. Jadi umpamanya Mbak ya, orang itu habis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan ikhlas, yakin, terus meninggal. Sedangkan sebelumnya itu ahli maksiat yang terkenal di daerah tersebut.
Maka sesuai dengan hadis ini, orang itu nggak kekal di neraka, tapi akan Allah balas dengan ucapan syahadat la ilaha illallah tersebut. Nah ini, jadi hadirin sekalian, azan wa ikum, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga apa? Adil, menenangkan jiwa seseorang. Apa yang dilakukan kebaikan-kebaikan selama dia dalam keadaan muslim, maka tetap masih akan Allah tulis sebagai kebaikan-kebaikan yang ada. Inilah di antara prinsip-prinsip yang ada, yang kita memahaminya dan mudah-mudahan sedikit banyak faham. Ada 3 kelompok tadi, ada Murji'ah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah. Mereka adalah kelompok-kelompok dalam memahami masalah keimanan. Ini adalah pemahaman yang keliru, yang tidak benar. Kita senantiasa memahami sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar jangan sampai kita mudah-mudah mengkafirkannya. Harus jelas, ya kan? Bagaimana dia melaksanakan dosa besar tersebut. Kesalahan kita tidak mengkafirkan orang tersebut lebih kecil, ya kan, resikonya daripada kesalahan kita mengkafirkan orang yang tidak kafir sebetulnya. Demikian juga Ahlussunnah wal Jamaah menghukumi pelaku dosa besar, fahuwa fi masyiatillah, dia berada dalam kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni. Kalau Allah tidak menghendaki, maka Allah masukkan ke neraka dahulu, dan dia tidak kekal di neraka selama-lamanya. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Demikian juga iman bagi seorang muslim itu naik turun, Mbak ya. Yazid wa yanqus, naik turun. Tidak juga sebagaimana diyakini oleh orang-orang Murji'ah. Apa orang Murji'ah, Pak? Meyakini iman itu tetap utuh walaupun dia melakukan dosa besar. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah meyakini al-imanu yazidu wa yanqus, naik turun. Yazidu bitta'ah, yaitu bertambah iman itu selama dia terus taat. Wa yanqusu bil maksiyah, dan akan berkurang keimanan orang tersebut dengan maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Jadi tidak utuh sebagaimana yang diyakini orang-orang Murji'ah. Inilah mudah-mudahan bukan perkara baru, sudah sering disampaikan oleh para asatid, dan kita semakin mantap, semakin kuat akidah kita berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena fitnah akan semakin besar, orang-orang akan memusuhi, mengeluarkan kita sekalian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mulai dari Syiah, mulai orang-orang Rafidhah, orang-orang Murji'ah, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Senantiasa mereka berlomba-lomba untuk mengeluarkan kita sekalian dari akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari akidah para sahabat, dan juga dari akidah para tabi'in dan juga ulama-ulama yang sahih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, ma'asyiral muslimin. Itulah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amalan soleh bagi kita sekalian, dan juga menjadikan wasilah Allah menurunkan hidayah, taufik, wal irsyad, wal barakah, wal rahmah bagi kita sekalian, keluarga kita, dan juga kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kita diberikan pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin muslim yang adil, yang senantiasa menegakkan syiar-syiar al-Islam dan senantiasa membela kaum muslimin dalam kebaikan, dan dihindarkan kita sekalian dari pemimpin-pemimpin yang kafir, yang zalim, yang senantiasa ingin memadamkan dakwah-dakwah Islamiyah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.